Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Balik warahmatullahi lagi di Asia Live Entertainment channel cita kita dalam horor lagi. Udah siap merinding? wabarakatuh. Nama gue Bimo. Nah, di sini gue bersama Mas Hakim ingin berbagi cerita dengan kita dalam pengalaman pribadinya dan sangat serem sekali pastinya. Dan gue kasih tahu untuk cerita kali ini kalau nggak kuat nontonnya jangan sendiri, jadi berdua aja. Oke, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen video ini dan nyalakan loncengnya sebelum kita mulai ceritanya. Oke, langsung aja nih Pak ke ceritanya. Iya. Gimana nih pengalaman seremnya, kronologinya pada saat di kereta ya Pak? Di kereta, Di di dalam kereta. rumah. Monggo Pak. Iya. Belum cerita aja udah merinding nih, Pak. Belum cerita aja Serem udah ya? merinding. Ya, jadi flashback cerita ke belakangnya itu pengalaman tahun 2003 akhir lah ya, 2003 akhir ke 2004 awal. Yang pasti itu malam sih Pak kejadiannya, kereta malam gitu. Ya dulu sering lah kita dengar cerita hantu Manggarai ya, yang kejadian kecelakaan tahun 1953 dulu ya. Sering dengar cerita gitu kan. Ternyata di luar dari itu saya mengalami sendiri gitu. Ya ceritanya saya pulang dari naiknya itu kebetulan sebelahan dari Manggarai, nggak di Manggarainya, naiknya dari stasiun Tebet. Ya habis main biasa Pak, habis main pulang itu sekitar, saya ingat ngeliat jam itu terakhir karena pamit pulang itu masih jam 10:30 itu. Saya pikir masih ada kereta terakhir gitu, biasanya kan masih ada kereta terakhir. Kereta enggak kayak sekarang Pak, keretanya bukan komuter lain ya, kereta yang tukang dagang masih bisa masuk ke kayak tukang jualan, pintunya pun nggak bisa tertutup kayak sekarang otomatis. Ceritanya seperti biasa ke stasiun. Dulu kan stasiun nggak kayak sekarang ya Pak, ketat harus ngetap gitu kan, nggak masuk main masuk aja kan. Sehingga saya pintunya pun nggak terlalu ditutup gitu, masih bisa masuk. Saya masuk, masih terlihat ada beberapa orang di stasiun. Karena saya mikir masih jam paling-paling jam 11 atau setengah 12 lah kereta tadi. Naik, memang dari sebelum naik itu udah apa ya, perasaan tuh udah kayak merinding ser gitu ya. Cuman karena udah capek, nggak ada pikiran lagi harus naik apa. Dari tempat main itu lebih dekat naiknya kereta. Jadi saya putuskan naik kereta aja. Nah ya, di peron itu saya ngeliat beberapa orang, ada mbak-mbak yang kayak habis pulang kerja gitu, biasa nenteng tas segala macam. Terus ada bapak-bapak di pojok sana. Kalau dulu kan peron masih bebas ngerokok ya Pak. Ada yang ngerokok, ada sekitar 3-4 orang lah di situ. Datang kereta, kita naik gitu seperti biasa sih. Saya di gerbong, ingat saya tuh gerbong 3 dari depan ya, gerbong 3 saya. Nah karena sudah malam kan, tempat penumpang nggak terlalu rame, jadi bisa duduk lah. Nah, saya duduk, saya naik berposisi berarti kan sini, saya duduknya sebelah sini Di bagian kanan ya? bagian kanan. Nah, jadi beginilah sama Bapak, jadi pintu saya masuk pas kayak gini. Langsung duduk. Mas yang di Ya. bagian kanan. Nah itu agak lumayan rame sih, ada beberapa orang duduk gitu ya. Di samping saya ada bapak-bapak, ada 3 terpaut 2 orang gitu ya. Terus saya duduk, sebelah saya itu bapak-bapak pakai baju batik, celana biasa ya, celana bahan gitu. Senyum gitu Pak, senyum biasa. Sebelah saya ibu-ibu gendong anak. Kebetulan sempat ini juga, malam-malam bawa anak, mungkin mau pulang kali ya habis main. Nah sebelah saya ada biasa mas-mas sama bapak lagi pulang kerja kayaknya, tidur begitu, tutup jaket kan.
Dah karena posisi sudah nyaman, sudah rileks, saya duduk dan tas saya pegang gini. Biasa duduk di atas. Cuman dari naik itu aroma nggak sedap udah tercium. Saya pikir got, tapi kok beda baunya gitu, kayak bau hanyir gitu. Bau hanyir. Bau hanyir kayak gitu. Udah tuh jalan stasiun. Nah, pas stasiun Cawang ya agak lama berhenti. Lama tuh Pak berhenti. Itu saya ngerasain agak lama. Itu agak bete juga. Agak kok lama ya? Ngapain nih gitu. Sering sih memang sering. Memang agak apa ya? Aneh gitu. Ada yang naik turun gitu. Terus ada tukang jualan juga. Tukang jualan nawarin itu yang aus tapi nggak lewat gitu, kedengeran aja. Wah kebetulan nih aus pengen minum gitu, cuman kok nggak lewat nih orang di mana gitu. Aus gitu, kedengeran cuman nggak lewat nih di mana, apa dia turun ke peron. Bisa lihat kok, saya kan jendela berarti di belakang saya kan Pak, saya begini kok nggak ada, tengok gitu kan. Nah, sempat yang sebelah sana tuh orang ngeliatin saya aja pojok, berarti kan perbatasan antara gerbong ya pojok. Kalau sekarang tempat duduk prioritas biasanya. Nah, itu kan dulu nggak ada tempat duduk, diri gitu kan, pulang diri. Nah, di sana tuh ngeliatin aja, tatapannya kayak orang gimana gitu, ngeliatin aja. Nah, ini orang yang namanya laki-laki diliatin sama laki-laki kan sewot jadinya. Risih lah. Udahlah, risih gitu. Kalau liatin cewek beda ya Pak, tapi kan cowok nih ngapain kan gitu. Wah, udah tuh. Karena posisi malam capek, udah saya nggak gubris tidur aja. Cuman kok baunya itu yang nggak hilang gitu. Itu baunya itu berarti cukup lama ya Pak ya? Lama Pak. Dari mulai saya naik sampai saya mulai tertidur ngerasa kayak berat itu pas di stasiun Pasar Minggu Baru. Itu udah kayak orang apa ya? Kayak orang habis kerja berat, badan tuh pegel, udah maunya tidur gitu, udah berat aja, mata juga udah berat. Udah gimana nih ya? Udah tidur aja saya akhirnya. Sempat dicolek, minta karcis gitu. Kaget tuh Mbak, kemana-mana minta karcis. Nah, sepintas saya keluarin kan saya udah siapin di kantong atas. Saya keluarin, pas saya kasihin itu, entah karena mata saya kaget karena bangun, entah memang benar masih ini, tapi kan masih ini seharusnya rapi ya Pak. Ya, ini kayak orang ya sorry habis orang ketabrakan gitu Pak. Jadi rusak. Saya kira karena efek lampu gelap, kan dulu lampunya nggak kayak sekarang Pak, kereta remang-remang ya Pak. Iya, agak gimana gitu kan, irit-irit lampu kayaknya sih. Irit-irit penerangan gitu Pak. Nah, akhirnya ya saya kasih aja gitu kan, nggak mikirin yang macam-macam. Saya mikirnya pokoknya nggak curiga Bapak? Nggak curiga. Karena bajunya nggak semestinya gitu, nggak curiga deh. Enggak, cuman ini aja apa, kaget aja gitu, sempat kaget. Tapi kan karena setengah sadar jadi nggak terlalu ini gitu. Kaget juga kan, ditagih karcis gitu, kaget juga dicolek, langsung karcis gitu, kaget. Langsung kasihin, udah dia pergi. Sempet sih ngelihat, mau penasaran gitu, mau ngelihat, cuman kayak berat gitu. Udahlah, tidur aja lagi. Nah, si bapak ini kayak orang marah-marah, yang sebelah saya ini Pak, yang pakai baju batik kayak marah-marah gitu, marah-marah tapi ngegerendang sendiri. Maaf, bukan menjas satu suku ya, tapi ngomongnya Jawa. Nah, saya sendiri kurang paham gitu. Wah, kayak ngomong Jawa gitu, udah tuh. Nah, yang ibu ini kayak lagi nenangin anaknya. Nah, ibu yang ini, batiknya pun kalau bapak ini batiknya kayak batik zaman dulu Pak. Batik orang Ajang gitu yang nggak coklat gitu. Zaman batik tulis lah gitu, bukan batik modern sekarang, tapi zaman batik dulu bapak-bapak itu. Kalau ibu-ibu ini pakai baju biasa, kayak daster gitu. Cuman yang saya anehnya itu bajunya lusuh,
kayak orang habis kerja apa gitu kotor, ya maaf ya kotor gitu, suka kotor. Nah, anaknya pun kayak anak apa ya, nangisnya tuh kayak nangis nggak wajar gitu. Cuma nama ibunya namanya, saya juga ngeri-ngeri. Asoy Pak mau negor, takutnya ada bapaknya di sebelah gitu, karena ada bapak-bapak di sebelahnya. Nah, takutnya itu gitu. Itu apa namanya, lumayan juga berlangsung. Saya ngerasa kan dari Tebet saya turun Depok Lama ya, Depok Lama terus sempat agak apa namanya, agak yang berat lagi tuh saya di Lenteng Agung. Sempet pengen turun di Lenteng Agung karena ngerasa udah nggak kuat dengan baunya itu. Baunya udah nggak kuat saya. Sampai tutup pakai dulu kan pakai jaket juga saya begini, aduh nggak kuat baunya gitu. Cuman kok nih orang pada santai aja gitu, apa saya doang yang bau gimana gitu. Sempet curiga sih sama anak ini, jajan anak ini berak gitu, buang aja gitu. Cuman baunya bukan bau, masih logis lah pikirannya. Ya masih nggak berpikir yang aneh lah gitu. Tapi kok baunya bukan bau kotoran gitu, tapi baunya kayak bau amis-amis kayak begitu Pak, hanyir gitu, bau gitulah, bau menyan gitu. Iya, kalau menyan enggak Pak, bau kalau bau menyan saya langsung turun. Iya kayak bau bangke gitu loh Pak. Ya bau amis ikan yang udah lama aja begitu. Itu akhirnya jalan. Di stasiun Depok Baru kan saya berhentinya, stasiun Depok Baru. Nah, itu sempat dengar sih Pak, beberapa kan biasanya suka ada yang teriak-teriak tuh kan, Lenteng stasiun Depok, ngasih tahu UI. Nah di UI juga tuh saya ngerasain, di UI ada yang naik kayak loncat gitu, bro gitu Pak. Saya kaget tuh, kaget begitu kan, tidur kan, loncat bro, dia kayak bareng-bareng gitu naiknya, tawa-tawa, tapi kok nggak ada orang, nggak ada mahasiswanya. Saya kira mahasiswa pulang kuliah malam gitu kan, ketawa-ketawa kur gitu sambil loncat. Saya nengok, di mana yang berisiknya gitu. Oh di sebelah kali, saya bilang, di gerbong sebelah kan, saya nggak jauh dari itu kan, gerbong sebelah. Tapi apa karena malam kedengeran banget gitu kan. Udah, nah bapak-bapak yang sebelah saya pun nggak turun-turun, dan diam aja. Yang pojok yang ngeliatin saya itu dari mulai saya naik sampai saya di UI itu pun masih ngeliatin terus Pak. Jadi posisinya tetap sama gitu. Tetap Pak. Yang saya diem gitu. Iya, dan nggak berubah. Tetap begini aja, senderan gini aja gitu, senderan di kan agak cekung gitu ya. Senderan ngeliatin aja gitu. Tetap ngeliatin fokus. Tetap ngeliatin. Saya mau tegur nanti ada nggak suka jadinya, jadi ada masalah kan dalam kereta, nggak enak juga. Ya udahlah, biarin aja. Pakaiannya masih biasa Pak? Atau biasa Pak juga? Biasa ya, pakaian orang pulang kerja lah biasa. Biasa ya. Tapi kaos. Yang janggal tuh kenapa dia? Iya, natapinya kayak natapin orang, natapin tajam gitu. Natapinnya tajam gitu, ngeliatin aja. Udah akhirnya, nah pas karena udah UI kan, bentar lagi Poncin Depok Baru kan. Udah saya siap-siap ceritanya kayak itulah gitu. Sambil senderan gini, dikit lagi tanggung gitu kan. Nah nggak jalan lama, nggak ada 10 menit lah Pak, tahu-tahu saya kayak ada yang narik gerak gitu. Itu posisi lagi? Saya ngerasa lagi duduk. Oh lagi duduk. Saya ngerasa lagi duduk, tapi ada yang narik, langsung kayak mata saya diginiin sama orang itu gitu kan, begini, diusap lah gitu, dibasuh gitu. Saya kaget, astagfirullahaladzim, langsung gitu kan. Si bapak itu langsung bawa saya gitu kayak nuntun. Saya dikasih minum, suruh wudu dulu, diwuduin sama dia, kasih minum. Terus dia nanya, kamu dari mana? Saya dari Tebet Pak. Kamu naik apa? Katanya. Saya naik kereta. Oh ya udah, wudu dulu. Saya suruh wudu. Bapak itu belum cerita apa-apa. Naik kereta. Tapi perjalanan saya dari tempat duduk yang bapak itu ngasih saya minum ke tempat duduk itu, saya berpikir terus tuh, kok si bapak itu nanya saya naik apa, emang dia naik apa tadi ke sini. Saya berpikir gitu. Akhirnya
Habis saya ambil air wudhu, balik lagi ke tempat depan ke si bapak itu, suruh minum lagi. Terus bapak bilang, kamu tadi bukannya naik kereta, kamu tuh jalan kaki. Kaget pak saya pas bilang gitu. Itu jalan kaki dari Tebet, berarti saya jalan kaki sampai Tebet? stasiun Depok Baru pak. Dan abis dibilang saya jalan kaki, itu badan kerasanya benar-benar kayak pogel abis kerja, kayak abis manculin gunung pak. Abis manculin gunung, pogelnya baru kerasa tuh pak. Oh iya benar pak, iya katanya. Kamu jalan di rel kereta. Saya berargumentasi sama si bapak itu, saya naik kereta pak. Di depan saya, di samping saya ibu-ibu gendong anak. Terus di samping saya bapak-bapak pakai baju batik. Di depan sana ada laki-laki yang ngeliatin saya, badannya tegap, agak besar dari saya. Suasananya normal lah ya. Suasana normal saya bilang. Cuman memang yang aneh adalah bau-baunya. Terus ya, saya sempat ditanya, di stasiun mana aja kamu sempat sadar? Saya kasih tahu di stasiun Pasar Minggu Baru, sama di Lenteng Agung dan di UI. Saya bilang, oh ya sudah katanya. Ya sudah, akhirnya saya itu pas saya lihat jam di, betul kan stasiun Depok Lama kan, stasiun Depok Baru kan ada musolanya tuh pak. Di sebelah sana saya diajak di musolanya. Itu saya lihat jam itu jam 1:30. Jam 1:30 lewat lah ya, hampir jam Dini 2. hari. Dini hari pak, jam 1:30. Dia bilang perjalanan dari Depok dari Tebet ke Depok itu kalau malam nggak akan lebih dari 30 atau 40 menit. Kalau kamu naik tadi di jam berapa? Saya bilang tadi saya naik jam 11:30 pak. Nggak mungkin, kata si bapak itu, nggak mungkin. Ya udah jelas pasti kamu naik kereta hantu, karena saya lihat sendiri kamu jalan. Saya tanya si bapak itu, udah berapa kali bapak nemuin yang kayak saya? Saya sering. Ternyata si bapak itu sering. Jadi bapak itu pernah juga melihat orang naik Ya, kereta hantu. sering, dan sering juga ngelihat yang nggak ketolong, karena nggak tahu ketolongnya kenapa ya? Apa gimana sih bapak nggak cerita, yang pasti banyakan yang nggak ketolong katanya. Nggak tahu dah tuh kayak gimana nggak ketolongnya, saya nggak tahu. Akhirnya saya suruh tidur di pondokonya dia tuh, kan masjid itu marbot ada ya, ada marbot, tidur bermalam di situ. Karena di dalam ruangan si bapak itu saya kepikiran kereta hantu, jadi saya nggak apa-apa, saya tidur di dalam musolanya aja. Sepanjang malam itu kira saya memutuskan saya nggak tidur, saya ngobrol aja sama si bapak itu. Kepikiran pak, kepikiran. Kok bisa gitu ya saya? Berarti yang nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, betul, masinis. Nah itu yang si bapak itu juga nanya-nanya kan, yang kamu lihat apa aja? Ada masinis yang minta tiket masalahnya pak. Terus dia tanya, tiketnya ada nggak? Saya kasih lihat, ini tiketnya. Saya ada, tiket saya ada, kan balikin lagi saya taruh lagi. Cuma tiketnya basah pak. Oh, tapi bentuknya masih tiket biasa, ya? Masih tiket ya. Cuman basah. Saya tiketnya udah saya kebuang lah, waktu itu saya simpen. Tiketnya basah. Basahnya karena pada saat dikasih basah atau nggak tahu, pokoknya pas begitu. Pas di baju. Tapi basahnya tuh kayak apa ya? Kan kalau kena air, saya tadi wudhu ya, basahnya pasti basah air doang. Kalau ini basah, lendir. ada lendir, sama ada kayak apa? Kayak tanah-tanah gitu. Kan kalau air wudhu air doang. Gitu, kayak tanah-tanah gitu. Nah, udah. Pas saya kasih lihat ke bapak itu, ini kamu simpen apa mau jadi apaan gitu. Terus saya pegang aja gitu. Saya pegang aja. Udah. Ya yang teringat sih itu pak, yang teringat ya. Coba saya ibu-ibu saya nggak terlalu memperhatikan juga, cuma sekedar aja bapak samping ya, itu karena dia ngomong-ngomong kayak marah-marah gitu. Sendiri saya takut juga negornya, nanti malah jadi salah kaprah kan, jadinya panjang sama yang cowok itu yang liatin muru kalau yang sebelah.
Itu sama terakhir yang dengar di UI itu yang kayak masuk gerombolan mahasiswa gitu, ya. tawa-ketawa gitu, tahu-tahu tapi nggak ada gitu. Itu pada saat ketemu bapak yang nolongin, sempet nanya nggak Pak? Hah? Apa yang terjadi gitu pada saat saya jalan di rel itu? Oh, dia cuma ngelihat saya berjalan aja, Berjalan aja ya? berjalan aja Di Di rel. di rel itu ya? Berjalan aja. Langsung ditolong. Ya, langsung bapaknya di ditolongin. kayak diusap begini, ditarik terus diusap. Ya, kan peronnya agak tinggi tuh Pak. Iya betul. Agak tinggi, saya dilempar diangkat ke peron gitu juga sama beliau. Jadi sebelumnya saya ditariknya ke sebelah sana, Ke ke tengah-tengah rel ya. ke tengah-tengah, keluar dari rel. Udah terus diangkat sama dia. Saya ingat gitu, saya bilang saya naik dia nanya sih, kamu naik di gerbong berapa? Saya gerbong 3 yang saya ingat. Karena saya begitu di tempat itu saya diri di gerbong 1, 2, 3. Nah saya masuk di situ, saya nggak jauh dari pembatas antara gerbong 2 dan gerbong 3. Nah di sini kan ada pintu, sini yang kalau sekarang jadi tempat duduk prioritas ya. Di sebelah sini saya dudukin Pak, pas di sini ada 2 orang, terus saya ketiga. Nah ini ibu-ibu, ada lagi laki-laki lah, nggak tahu umurnya berapa. Nah sini mas-mas sama mbak-mbak pulang kerja, ada bapak-bapak juga lagi masang headset gitu. Nah yang pojok-pojok sini pada ngerokok nih. Itu aja sih yang saya sepintas merhatiin gitu. Tidak terlalu saya detailkan karena posisinya udah malam ngantuk. Itu sih yang saya rasain. Dapat duduk itu kan nikmat banget gitu. Jadi memang secara nggak sadar juga, sedikit nggak sadar, bener. Karena udah lelah, jadi udah ya jalan aja gitu ya, cuek aja. Keganjilan yang tadi Bapak sempat tanya ya, saya anggap biasa ketika gitu itu ya biasa gitu, nggak terlalu digubris gitu. Pada saat diselamatkan ketemu bapak-bapak itu baru saya dianterin sama dia pulang. Selesai sholat subuh dianterin ke rumah naik motor. Di rumah itu dia cuma pesan sama nggak ngomong apa-apa gitu sama ibu juga, sama orang tua nggak ngomong apa-apa. Terus cuma dia pesan mandi. Lalu saya mandi. Ingat terakhir saya ngeliat jam di kamar itu jam 6. Jam 6 udah tuh saya tidur, bangun mau maghrib. Pas bangun itu badan kayak ditiban kereta. Pasti. Berat ya Pak. Kaki saya biru, yang biru-biru lebam itu. Lebam. Sama sini, ngerasa sini nih lebam gitu nih. Pundak, pokoknya badan gak enak ya, nauzubillah Pak. Akhirnya diurut. Nah di waktu yang urut juga unik tuh Pak. Orang yang ngurut itu ternyata kalau dibilangnya orang pintar, orang ngerti lah ya gitu. Orang pintar semua pintar ya. Tapi dia ngerti gitu. Dia bilang, "Lu habis ke saya gitu ya." Karena kan bapak-bapak tapi nggak terlalu tua gitu sama saya. Saya biasa manggil dia juga Om gitu. Kira dia bilang ngomong ke saya, "Lu habis ngapain dan lu habis dari mana?" Dia bilang gitu. Saya cerita sama dia. Nah pulang habis ngurut saya, dia seminggu nggak ada kabar. Pas besok seminggu kemudian kan ada kegiatan pengajian gitu. Nah dia datang ke rumah, dia bilang habis ngurut saya, dia itu sakit. Jadi si tukang yang ngurut ini habis ngurus bapak malah sakit gitu? Dia yang sakit. 3 harian dia sakit, dia bilang badan juga kayak nggak bisa bangun berat gitu. Itu saya juga yang nggak tahu lah, mungkin ngikut kali ya Pak ya. Ya kalau dia bilang sih ada yang ngikut. Makanya waktu saya tidur terus saya bangun kayak berat gitu, setannya ini ada yang ngikut gitu. Ada yang ngikut, ada yang nggak pengen
apa namanya, pengen nempel gitu Pak. Akhirnya ikut dia gitu. Nah ternyata nggak baik, akhirnya dibuang. Oh jadi ditangani sendiri ya Bang? Mm-mm. Iya ya. Mm. Karena dia Cuman dia karena dia bilang yang mau ikut ini kalau bahasanya udah tua gitu Pak. Jadi ya namanya senior kan lebih berpengalaman kan sih. Iya. Ya, jadi kata dia lebih kuat lah gitu. Sampai sakit 3 hari ya, saya juga mau ngomong apa emangnya, saya juga nggak tahu kan, kecuali memang saya yang bikin dia sakit kan gitu. Saya juga nggak tahu, saya justru Walau mikir dia alam pengen supaya diurut badan enak gitu. betul, malah nggak taunya malah Dia yang sakit gitu. kena juga ya. Siap. Jadi memang pengalaman itu benar-benar terjadi ya, kereta hantu. Kalau dulu tuh memang sudah lama sih cerita itu ya. Iya. Banyak juga yang mengalami Betul. kereta hantu itu. Saya sering dengar yang kereta hantu Manggarai itu Pak, yang tahun 1953 yang kecelakaan di Manggarai itu kan. Manggarai, ya. Kecelakaan Manggarai itu kan ceritanya lumayan juga kan. Terus kereta kecelakaan Bintaro kan. Iya, Manggarai, Bintaro. Jadi memang dulu sih dengar cerita aja gitu kan. Ternyata enggak, ya nggak ada niat juga, nggak ada keinginan sebenarnya merasakan itu gitu. Ya, dan ada untungnya juga sih Pak, masih ditemukan nama bapak itu ya. Alhamdulillahnya juga ya. Turunnya pas di Depok baru Pak, tempat saya turun. Betul. Kalau saya maksain turun di UI di Lenteng Agung itu mungkin saya nggak ketemu siapa-siapa. Iya betul. Nggak ketemu siapa-siapa. Bisa jadi terus aja jalan tuh kan. Iya. Nggak tahu juga. Bisa nyemplung juga kali ya. Bisa jadi. Oke. Jadi memang kereta hantu ini memang familiar sih dulu ya. Jadi cerita-cerita serem kereta hantu dan Mas Hakim ini mengalami benar-benar terjadi, dan itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan mungkin ya. Jadi memang saya nyeritain kembali merinding lah. Ya itu. Oke, sekarang kalau mungkin teman-teman di sana juga pernah mengalami kali ya pengalaman seperti Mas Hakim ini, naik kereta hantu. Ya. Apalagi yang biasa naik kereta nih Pak. Iya. Keluar kota gitu ya. Iya. Kalau bahasa sekarang tuh angker anak kereta. Pun dari cerita itu sekarang nggak berani, bukan nggak berani ya, tapi membataskan diri kalau tidak bawa kendaraan maksimal jam 9:30 saya udah harus ada di kereta. Jam 9 lah paling lambat itu jam 9 gitu. Dan kalau berarti sempat trauma juga ya? Trauma juga ya. Oke. Jadi dibatasi ya jam 10. Dibatasi. Kalau bisa udah sampai di stasiun Depok. Ya. Oke. Terima kasih Mas Hakim atas ceritanya. Sama-sama. Semoga bisa menghibur kita semua dan membuat kita merinding pastinya. Siap. Oke, nantikan cerita horor di Horor Lagi Asia Live Entertainment yang selanjutnya. Siap. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Siap. Terima kasih.